Bayern Munich terancam tanpa Manuel Neuer dan Alphonso Davies hadapi Inter. Bayern Munich menghadapi kekhawatiran besar menjelang laga perempat final Liga Champions melawan Inter, setelah kiper andalan mereka, Manuel Neuer, mengalami cedera betis dan Alphonso Davies cedera bersama tim nasional Kanada. Menurut laporan dari Bild, Neuer diperkirakan akan menepi selama 4 pertandingan, termasuk leg pertama melawan Inter pada 9 April di Allianz Arena. Cedera ini menjadi pukulan telak bagi Bayern, terutama karena Neuer baru saja kembali dari masalah kebugaran yang sebelumnya ia alami saat melawan Bayer Leverkusen. Selain itu, Davies yang mengalami cedera saat Kanada menghadapi Jerman juga tampak serius mengkhawatirkan sehingga ia harus ditarik keluar pada menit ke-11. Pelatih Vincent Kompany kini harus mencari alternatif, meskipun ia masih berharap kedua pemain dapat pulih tepat waktu untuk leg kedua yang akan berlangsung di Stadio Giuseppe Meazza pada 17 April. Juventus resmi pecat Thiago Motta, Igor Tudor ambil alih. Juventus secara resmi mengumumkan pemecatan Thiago Motta sebelum laga kontra Genoa, dengan Igor Tudor mengambil alih kursi kepelatihan hingga akhir musim. Masa depan Thiago Motta dipertanyakan seiring dengan kekalahan dalam 2 laga beruntun yang dialami oleh Bianconeri di Serie A, yang menyebabkan mereka terlempar dari 4 besar. Jurnalis Fabrizio Romano melaporkan pada Kamis 20 Maret lalu bahwa mantan bek Juventus, Igor Tudor, merupakan kandidat terkuat untuk menggantikan Motta di Allianz Stadium. Diskusi secara internal telah dilaksanakan mengenai masa depan Motta, menurut warta dari jurnalis asal Italia itu. Berbagai media Italia meyakini bahwa Motta akan diberi waktu untuk tetap menjabat di Juventus hingga laga berikutnya melawan Genoa, yang akan digelar pada 29 Maret mendatang. Media Italia, ilbianconero.com, menjelaskan Motta setidaknya masih bisa memimpin si Nyonya tua hingga pertandingan melawan Genoa pada akhir pekan depan. Meski begitu, pernyataan Romano jadi kenyataan pada Minggu 23 Maret malam WIB, lantaran Juve telah resmi mengumumkan penunjukan Tudor sebagai pengganti Motta yang dipecat. Dalam pengumuman resminya, si Nyonya tua mengatakan bahwa Tudor akan langsung mulai bekerja pada hari Senin 24 Maret esok untuk memimpin sesi latihan tim utama. Tidak dijelaskan berapa lama kontrak untuk pelatih asal Kroasia tersebut, namun Tudor diprediksi hanya dikontrak hingga akhir musim. Juve akan mengincar para pelatih yang lebih berpengalaman untuk musim panas mendatang, dengan Antonio Conte dan Gianpiero Gasperini dikaitkan. Inter kembali lirik pemain asal Amerika Serikat. Inter semakin melirik ekspansi ke Amerika Serikat, baik dari sisi komersial maupun pencarian talenta muda berbakat. Di bawah kepemilikan Oaktree, Nerazzurri tengah aktif menjajaki kesepakatan komersial baru guna meningkatkan pendapatan klub. Selain aspek bisnis, Inter juga mulai memperhatikan generasi baru pemain Amerika Serikat yang kini mulai bersinar di Eropa. Sejumlah pemain muda berbakat dari negeri Paman Sam kini menarik perhatian klub-klub besar Eropa, termasuk Inter. Ada beberapa pemain asal Amerika yang menjadi target Inter Milan musim depan, di antaranya Ricardo Pepi, penyerang PSV Eindhoven. Gelandang Malik Tillman juga dari PSV Eindhoven. Giovanni Reyna, Borussia Dortmund yang berposisi sebagai gelandang serang penyerang. Sedangkan nama keempat adalah bek kanan milik Borussia Mönchengladbach, Joe Scully. Dengan strategi ini, Inter berharap bisa mendapatkan talenta-talenta terbaik dari Amerika Serikat yang sesuai dengan kebijakan transfer dan filosofi Oaktree, sekaligus memperkuat branding klub di pasar Amerika. Sebenarnya Inter sebelumnya hampir mendatangkan Tanner Tessman pemain Lyon yang musim lalu bermain di Venezia. Namun karena tuntutan si pemain yang dianggap terlalu berlebihan, Inter membatalkan negosiasi. Diketahui bahwa pemain tersebut meminta gaji yang tinggi serta kepastian jumlah menit bermain. Jaksa Milan selidiki penjualan San Siro usai penawaran Inter dan AC Milan. Kantor Kejaksaan Kota Milan telah membuka penyelidikan eksploratif terhadap proses penjualan Stadio Giuseppe Meazza, San Siro, setelah Inter dan AC Milan mengajukan rencana renovasi stadion dan area sekitarnya. Menurut laporan Sport Mediaset, penyelidikan ini dipimpin oleh Wakil Jaksa Tiziana Siciliano, Kepala Departemen Kejahatan Administrasi Publik, serta Jaksa Marcelo Viola. Penyelidikan ini terdaftar dalam pasal 45, yang berarti saat ini tidak ada dugaan tindak pidana atau tersangka, melainkan hanya untuk menilai apakah ada potensi kerugian keuangan bagi negara dalam prosedur penjualan stadion. Inter dan AC Milan telah mengajukan dokumen mengenai studi kelayakan serta tawaran pembelian stadion dan area sekitarnya kepada pemerintah kota Milan. Proposal ini telah disetujui melalui keputusan Dewan Kota yang mengatur tahapan berikutnya dalam proses penjualan.
Diketahui, jumlah yang terlibat dalam transaksi ini mencapai sekitar 124 juta euro untuk area sekitarnya, ditambah 72 juta euro dan 980 ribu euro untuk stadion itu sendiri. Namun, biaya sekitar 80 juta euro, yang akan digunakan oleh pemerintah kota untuk pembersihan puing-puing dan rehabilitasi lingkungan, akan dikurangkan dari jumlah tersebut. Penyelidikan ini semakin menyoroti kontroversi yang berkembang mengenai masa depan San Siro, di tengah rencana Inter dan AC Milan untuk merenovasi atau bahkan pindah ke stadion baru. Kedua klub terus menjajaki opsi terbaik sambil memastikan bahwa dana publik tetap terlindungi sepanjang proses ini. Inter terbuka lepas Frattesi ke Napoli, tetapi minta Raspadori jadi bagian dari kesepakatan. Inter terus menyusun strategi untuk memperkuat skuad musim depan dengan tetap mempertahankan identitas tim yang lebih banyak diisi pemain Italia, sejalan dengan visi Presiden Beppe Marotta. Menurut laporan dari Tuttosport, Nerazzurri berencana meremajakan skuad, tetapi tidak dengan menggantinya sepenuhnya dengan pemain muda. Salah satu pilar utama yang ingin dipertahankan adalah Davide Frattesi, tetapi gelandang tersebut juga bisa menjadi alat tukar dalam strategi transfer Inter. Inter dikabarkan sangat tertarik merekrut Giacomo Raspadori dari Napoli, pemain serba bisa yang bisa bermain sebagai second striker atau trequartista. Simone Inzaghi melihat Raspadori bisa solusi baru di lini depan juga lini tengah, dan yang menguntungkan Inter akan memilikinya secara sepenuhnya tanpa ada klausul pembelian kembali seperti yang diminta Real Madrid atas Arda Güler. Salah satu skenario yang bisa terjadi adalah pertukaran antara Frattesi dan Raspadori, mengingat gelandang ex-Sassuolo itu sangat disukai oleh Antonio Conte, pelatih Napoli. Jika pertukaran terjadi, ini bisa menjadi solusi ideal bagi semua pihak. Inter mendapat Raspadori, pemain bisa langsung berkontribusi. Napoli mendapatkan Frattesi, pemain yang cocok dengan filosofi Conte. Selain itu, strategi transfer Marotta juga masih memantau Gigio Donnarumma, yang kontraknya di PSG akan habis pada 2026, meskipun saat ini Inter belum dalam posisi mendesak untuk mengganti kiper. Dengan langkah ini, Inter berupaya membangun tim yang lebih kompetitif dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda berbakat, sambil tetap menjaga stabilitas finansial klub. Jika Aslani hengkang, Inter pertimbangkan tarik balik Fabian. Christian Aslani kembali menegaskan keinginannya untuk bertahan di Inter, tetapi ia juga mengakui bahwa tidak ada jaminan mengenai masa depannya. Menurut Corriere dello Sport, Aslani menghadapi 2 bulan krusial untuk membuktikan dirinya layak bertahan di Inter. Sejak bergabung dari Empoli, ia selalu berada di bawah bayang-bayang Marcelo Brozovic dan kemudian Hakan Calhanoglu, sehingga belum mampu mengamankan posisi inti dalam skuad Simone Inzaghi. Jika pada akhirnya Aslani meninggalkan Inter di musim panas, klub harus mencari gelandang bertahan baru. Nico Paz, yang menjadi target utama, diproyeksikan sebagai Mezzala, sementara posisi gelandang bertahan juga perlu diperkuat dengan pemain baru. Meski sudah mendatangkan Petar Sucic, Inter masih harus mendatangkan pemain tengah lainnya. Giovanni Fabian dalam pantauan Inter, opsi buyback masih terbuka. Musim lalu, Fabian mencetak 5 gol, yang semuanya berperan penting bagi Bologna. Musim ini, di bawah Vincenzo Italiano, ia sudah mencetak 3 gol dan terus menunjukkan potensi besar. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter masih memiliki opsi pembelian kembali, buyback, senilai 12 juta euro, yang bisa diaktifkan pada musim panas nanti. Namun, hingga kini, belum ada tanda-tanda bahwa Inter akan mengaktifkan opsi tersebut. Meskipun demikian, Fabian tetap membuka semua kemungkinan untuk masa depannya. Ia merasa nyaman di Bologna, tetapi tidak menutup pintu untuk kembali ke Inter.